Nah, di sini terus. Nah, ini bukan ya, karena ini masih ada di sini. Lalu, nah ini bisa lihat ternyata kalau kita ambil yang tadi di sini itu 1:1. Ya, di area sini 1:1. Halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu, tradingnya lancar, profitnya lancar, sehingga withdrawalnya juga bisa lancar. Amin ya. Kita ketemu lagi dalam satu video yang akan mengedukasi teman-teman. Kali ini teman-teman juga sudah lihat di judul, yaitu Andrew akan membahas cara entry forex yang tepat dengan order block terkuat. Jadi video ini merupakan video lanjutan dari yang sebelumnya, di mana video sebelumnya Andrew menjelaskan dalam menganalisa kita harus mencari yang pertama itu adalah tren, supaya kita bisa memposisikan apakah kita akan menjadi buyer atau kita akan menjadi seorang seller. Dalam video sebelumnya Andrew sudah menjelaskan ya bagaimana cara kita mendeteksi tren dari menganalisa market struktur. Jadi buat teman-teman yang belum paham ya bagaimana cara mencari trennya, silakan ya cek di video sebelumnya. Andrew sudah jelaskan panjang lebar ya bagaimana cara untuk mendeteksi sebuah tren dari market struktur. Tentunya Andrew akan update video ini terus karena banyak sekali metode-metode yang bisa kita pakai dalam mendeteksi atau menganalisa sebuah tren. Jadi ketika kita sudah bisa menganalisa sebuah tren ya, maka kita tinggal mencari di manakah titik entry yang tepat. Andrew akan menjelaskan dulu sedikit dari struktur market yang Andrew sudah buat dari chart di layar ini. Jadi di sini adalah pairnya itu AUD USD, Australian Dollar USD. Time frame-nya itu adalah M30, dan pada saat video ini dibuat itu tanggal 9 November. Nanti ketika video ini di-upload ya mungkin saja ini harganya atau waktunya sudah berbeda ya, karena video ini kan bukan live ya. Jadi ini videonya akan melalui proses editing, tetapi pada intinya yang mau sampaikan adalah ilmunya bagaimana cara kita menganalisanya, teman-teman. Nah, di sini itu sudah menggambar ya. Di sini ada lower low ya, lalu ada higher low. Di sini ada higher high. Lalu di sini ada higher low. Di sini ada higher high. Di sini ada higher high. Yang artinya apa? Yang artinya marketnya dari kesini ke sini kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa market ini adalah market dengan tren bullish. Tetapi jika dia melanjutkan untuk bullish, dia harus membentuk adalah setelah higher high, dia harus membentuk sebuah higher low. Tetapi di sini tidak dibentuk. Yang dibentuk itu adalah lower high. Artinya ada high yang lebih rendah daripada high sebelumnya. Ya, di area sini. Artinya apa? Di sini ada kemungkinan untuk market itu adalah berubah. Nah, ini adalah tanda-tanda. Ya, di sini Andrew langsung tulis saja, atau kita sebut dengan change of character. Oke, di sini adalah change of character. Ya, di sini tandanya sudah mulai berubah. Jadi bukannya bullish lagi, di sini sudah mulai bearish. Nah, ketika dia sudah mulai bearish, di sini ditandai dengan bukan higher high lagi, tetapi menjadi lower high. Lalu di sini dia buat lagi adalah lower low, di mana lower low yang ini lebih rendah daripada higher low yang ada di sebelah sini. Anda akan tandain. Jadi dia membuat lower low. Nah, ini bukan HL, ini lower high ini. Yang ini juga ya lebih rendah daripada yang ini. Jadi teman-teman bisa lihat ya, yang ini lebih rendah daripada yang ini. Lalu yang ini lebih rendah daripada yang ini. Artinya menandakan sudah mengalami perubahan dari yang tadi harganya itu adalah bullish trend menjadi bearish trend. Apalagi di sini juga muncul lower low. Itu adalah tanda-tanda atau syarat market itu berubah. Nah, bukan lagi bullish tetapi menjadi bearish, teman-teman. Nah, ini dia membuat lower low lebih rendah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah market ini sekarang mau kemana? Kan pertanyaan begitu.
menurut Andrew, market ini dia akan membuat sebuah lower high. Dia syaratnya tidak boleh lebih tinggi daripada ini. Nah, berarti ada di area sini, teman-teman. Nah, pertanyaannya adalah kalau dia membuat lower high, ya dia membuat lower high, pertanyaannya adalah di mana dia akan menjadi sebuah lower high-nya. Nah, itulah yang akan kita jawab dengan cara menggunakan sebuah order block. Apa itu order block? Order block itu adalah sebuah jejak-jejak dari institusi. Sekarang Andrew akan zoom dulu, teman-teman ya. Kita akan zoom. Oke, kelihatan ya? Nah, sekarang kita harus mencari di manakah jejak-jejak adanya institusi atau di manakah ada kemungkinan besar harganya akan membuat kenaikan harga, lalu dia akan turun lagi. Nah, pertanyaan seperti itu. Nah, sekarang Andrew akan jawab. Sekarang kalau kita lihat ya, market ini dia sudah membuat lower low di sini, lalu dia akan membuat lower high. Nah, pertanyaannya di mana? Nah, begitu ya. Nah, makanya pertama yang harus kita cari itu adalah sebuah imbalance. Imbalance itu contohnya seperti ini ya. Ini garis garis merah atau candlestick merah yang lurus-lurus tajam. Nah, itu disebut dengan imbalance. Jadi kita lakukan screening dulu ya. Kita lakukan screening dari titik sini, kita lakukan screening ya. Nah, di sini terus. Nah, ini bukan ya, karena ini masih ada di sini. Lalu, nah ini bisa menjadi sebuah. Nah, di sini itu kan tandain ya. Nah, ini ya. Nah, inilah kemungkinan besar adalah ini yang disebut dengan order block. Ya, ini kita sebut dengan area supply. Nah, supaya warnanya itu teman-teman nggak bingung, kita ganti warna merah. Nah, ini ya. Karena di sini ya adalah candlestick di mana ya ada candlestick itu dia turun secara signifikan. Ya, candle hijau terakhir ini. Andrew zoom ya, Andrew zoom lagi ya. Nah, ini. Jadi ada candlestick warna hijau, habis itu di sini ada imbalance beberapa kali. Makanya ini disebut dengan order block atau area supply. Ya, ini disebut dengan supply. Ada satu hentakan yang kuat lah. Nah, ini yang disebut dengan supply. Terbukti ketika harganya masuk ke sini, ini beberapa kali hanya shadow saja atau hanya garis-garis saja, bentuk high saja, habis itu dia langsung ke bawah lagi. Nah, jadi ini adalah Andrew bilang ini adalah sebuah order block supply yang sangat-sangat valid. Nah, apabila teman-teman ragu, teman-teman bisa menggunakan indikator volume supaya teman-teman tahu, oh apakah ini benar-benar mereka itu di sini ada order block sebelumnya. Nah, kita keluarkan indikator volume. Volume ini volume indikator standar ya, teman-teman ya. Nah, kita lihat apakah ada. Nah, di sini terjawab teman-teman bahwa di sini ya ada, teman-teman kelihatan ya, di sini ada jejak di mana indikator volume itu ada tinggi ya, di sini tiba-tiba tinggi. Nah, di sini artinya market itu masuk. Lalu di sini juga ada tinggi juga warna hijau. Artinya penurunan ini bukan penurunan yang manipulasi atau penurunan yang istilahnya adalah manipulasi, bukan ya. Ini benar-benar ini penurunan yang ada volumenya. Oke, nah sekarang kita hapus lagi ya, karena kita sudah bisa melihat bahwa ini adalah penurunan yang ada isinya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dengan entry-nya? Nah, kalau untuk entry, Andrew sarankan teman-teman bisa melihat ya di sini high-nya berapa. Ya, ini kan adalah order block yang valid. Kalau kita taruh di sini, berarti di sini kan adalah low-nya. Tapi di sini Andrew melihat kalau low-nya sudah beberapa kali ditembus. Nah, maka Andrew bisa melihat di sini dia akan coba naik sampai ke dia punya high. Dan ingat ya, dia punya lower high-nya ada di sini. Ya, dia punya lower high-nya di sini. Jadi kalau dia di sini saja masih masuk akal. Ya, dia di sini dia masih masuk akal. Maka kita lihat di sini berapa high-nya. Nah, high-nya itu adalah di 0.64212. Jadi Andrew bisa langsung kasih ide buat teman-teman ya, apabila menemukan kasus seperti ini, teman-teman bisa pasang yang namanya adalah sell limit. Ya, sell limit. Ya, tadi harganya berapa? Ya, kita lihat sell limitnya di harga berapa nih, supply di sini ya. Oke, di sini ya. Nah, sell limitnya di harga berapa? Tadi di high-nya itu adalah 64212. Nah, 64212. Oke.
sama dengan 0.64212. Nah, ini adalah sell limit kita. Jadi kita beranggapan apabila nanti harganya masuk sell limit, berarti dia sudah masuk ke dalam supply, ya, dan dia menjemput area sell limit ini. Artinya ketika kita sell, ya kita mau mendapatkan harga setinggi-tingginya. Ya, kalau kita sell, kita pasti mau dapat harga mahal. Nah, harga mahalnya di sini. Ketika kita dapat harga sell di sini, tentu kita harus batasi stop loss. Jangan sampai stop loss kita tidak dipakai sehingga ini ternyata harganya itu bukan lagi menjadi bearish, tetapi ini adalah perubahan melanjutkan bullish, gitu loh. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau kita sell limit di sini, stop loss-nya di mana? Kalau kita lihat ya, di sini adalah satu resisten. Ini minor resisten. Oke, ini minor resisten. Lalu di sini juga ada resisten. Nah, resisten ya. Nah, jadi untuk menentukan stop loss, Andrew sarankan jangan ambil resisten yang terdekat. Karena bisa saja, ya ini saran ya, bisa saja harga itu akan melakukan manipulasi ke resisten terdekat, baru dia turun lagi. Jadi Andrew sarankan ambil resisten kedua terdekat saja. Nah, kalau resisten kedua terdekat ada di sini, maka inilah yang Andrew jadikan sebuah stop loss. Nah, stop lossnya di sini teman-teman. Ya, stop lossnya di sini. Harganya berapa? Kita lihat harga high-nya yaitu di 0.64431, 0.64431. Nah, jadi stop loss-nya kita pasang di sini, teman-teman. Nah, lalu pertanyaannya kalau kita sell limit di sini, kita stop loss di sini, pertanyaannya adalah kita mau ya melakukan take profit di mana? Nah, ini kita tandain dengan garis ya. Nah, ini Andrew hapus ya karena tidak dipakai. Nah, pertanyaannya kalau kita sudah sell limit di sini, stop loss di sini, kita mau take profit di mana? Kita lihat aja di sini. Nah, kalau untuk take profit biasanya Andrew ambil body yang beberapa kali ada banyak lah. Nah, ini cukup lah ya. Coba sebentar teman-teman ya. Nah, ini ada berarti di sini ada 3 body ya. 3 body. Nah, inilah yang Andrew akan ambil ya sebagai take profit. Ya, tapi nanti kita cek lagi apakah ini rasionya cukup ya, minimal kan 1:1, idealnya 1:2. Tapi kalau lihat dari sini ini hanya dari 1:1. Coba Andrew zoom out dulu ya. Ini Andrew hapus. Ya, kita hapus dulu. Oke, kita back lagi ya. Oke, kita akan ketemu gambar lebih besar lagi. Nah, pertanyaannya kalau kita sell limit di sini bagusnya itu take profit itu di mana? Nah, kalau take profit teman-teman bisa lihat ternyata kalau kita ambil yang tadi di sini itu 1:1. Ya, di area sini 1:1, maka kita lihat di sini. Nah, di sini teman-teman. Nah, oke ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya ini bagus sekali. Sebentar, teman-teman. 1 2 oke. Minimal 3 body. Nah, ini harganya itu 63585. 63585. Oke, di sini Andrew akan tulis 0.63585. Nah, ini ya, maka inilah yang kita jadikan sebuah take profit. Nah, ini oke. Nah, take profit di sini teman-teman ya. Nah, take profit di sini. Jadi ini ya, jadi ini adalah setup ya apabila kita ingin entry ya dengan cara satu, tadi kita sudah melihat bahwa marketnya itu berubah dari yang bullish, dia sudah berubah menjadi bearish. Lalu untuk entry-nya kita mencari jejak institusi, kita bisa dapatkan ya ada di area sini ya, maka ini sebagai supply-nya kita sudah tandai, apalagi di sini sudah ada beberapa spike yang sudah disentuh tapi dia belum begitu dia sentuh dia ke bawah lagi, tapi Andrew yakinkan dia bisa mencapai sell limit ini. Nah, pertanyaannya begini, Pak, kalau misalnya sell limitnya nggak tercapai habis itu dia turun gimana? Ya nggak apa-apa, berarti teman-teman nggak ambil posisi. Kalau teman-teman nggak ambil posisi berarti kan teman-teman nggak rugi nggak untung. Yang penting kan kita mau ambil posisi itu ketika kita yakin harganya itu adalah harga bagus. Intinya kalau kita sell, kita mau dapat harga setinggi-tingginya. Dan kalau kita buy, kita mau dapat harga serendah-rendahnya. Dari sini kita bisa ambil sell limit di sini. Kenapa? Ya kita ambil harga high dari supply yang sudah kita deteksi, yaitu di 0.64212, yaitu high-nya. Lalu untuk stop loss-nya, tadi Andrew sudah sampaikan, di sini sebenarnya adalah resisten, weak resisten yang terdekat, tapi di sini Andrew nggak ambil, maka Andrew ambil resisten yang kedua, yaitu di 0.64431, yaitu sebagai stop loss. Dan
Untuk take profitnya, kalau misalnya kita ambil di sini tadi ya, di sini misalnya kita ambil di sini, itu nanti 1:1, maka itu juga menurut Andrew kurang ideal. Makanya tadi Andrew zoom out ya, Andrew mendapatkan harga support ya atau higher low yang ada di sini ya. Kita lihat lagi ya sebentar ya, opennya itu ada di harga ya, opennya di sebentar ini ada 63641. Oke, berarti ini Andrew mesti 63641 nih, 641 Andrew revisi ya. Nah ternyata ada di sini, nah 63641. Nah ini garisnya juga harus di, nah beginilah teman-teman ya. Nah jadi ini teman-teman, jadi take profitnya di sini. Jadi kalau kita ternyata mengalami harganya naik itu ya, kita tinggal stop lossnya itu tidak terlalu jauh. Tetapi ketika benar-benar harganya turun ya, coba kita zoom ya. Nah kita lihat di sini ya. Nah di sini, jadi ketika harganya turun tentu rewardnya akan jauh lebih besar, jauh lebih bagus lah untuk kita melakukan posisi. Nah, jadi itu ya cara Andrew untuk kita bisa entry, cara Andrew untuk kita bisa mengambil posisi, cara Andrew untuk kita bisa menempatkan stop loss dan take profitnya. Nah, nanti di video yang akan datang, Andrew akan menjelaskan bagaimana sih cara kita untuk memvalidasinya. Apakah ini adalah entry yang tepat? Nanti Andrew akan jelaskan di video sebelumnya. Ya, jadi step by step ada tahapannya. Ya, tentu sekali lagi video ini akan selalu diupdate. Nah, jadi buat teman-teman yang sedang nonton video ini, Andrew harap teman-teman bisa paham. Dan apabila teman-teman belum paham, ya silakan tulis pertanyaan kalian setelah teman-teman nonton video ini berulang-ulang. Jika teman-teman sudah nonton video ini berulang-ulang tapi masih belum paham, silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Andrew akan dengan senang hati membaca satu persatu komentar dari teman-teman, dan Andrew akan selalu membalas pertanyaan teman-teman. Bila teman-teman punya pertanyaan yang lebih private, ya silakan juga ya tulis pertanyaan kalian, kirimkan ke WhatsApp atau Telegram di 081599108880. Nah, buat teman-teman ya yang mau mendapatkan ebook ya secara gratis, silakan like, comment, subscribe dan share, dan jangan lupa di capture dan dikirim ke email profittraining@gmail.com. Nah, jadi karena ini adalah video yang sangat bermanfaat, jangan lupa juga teman-teman untuk share supaya teman-teman yang lain bisa mendapatkan manfaat yang sama. Dan pesan terakhir adalah apabila teman-teman ingin belajar tatap muka dengan Andrew memiliki program untuk belajar atau kursus selama 3 sesi. 3 sesi itu totalnya 9 jam, di mana satu sesi isinya adalah 3 jam. Jadi silakan teman-teman belajar tatap muka langsung dengan metode yang Andrew sudah berikan, namanya adalah Profits Hunter. Nah, untuk detailnya Andrew akan taruh link di bawah, teman-teman bisa pelajari bagaimana untuk bisa menjadi trader belajar dengan metode Profits Hunter. Silakan linknya ada di bawah, teman-teman pelajari. Teman-teman bisa tatap muka, tapi buat teman-teman yang terkendala di jarak ya, teman-teman juga bisa lakukan di via Zoom. Oke, akhir kata sampai jumpa di video-video edukasi lainnya, tips trading lainnya, live trading lainnya. Salam profits.